Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Yulianto, kelas M01, NIM 195080107 1111007 dengan email sebagai berikut. Akan menjawab pertanyaan dari praktikum materi pertama, yaitu materi dengan menggunakan materi pertama, yaitu korelasi dan regresi. Yang pertama, korelasi. Berikut ada tabel yang merupakan tabel soal, kemudian kita rubah menjadi in suhu dan in BOD seperti ini. Kemudian kita buat scatter plot dengan cara ini di blok datanya. Nah, kemudian insert scatter plot, pilih scatter with only. Kemudian muncul ini, lalu kita buat tabel X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Ini diperoleh dari X dikali Y, hasilnya ini sampai ke bawahnya sampai akhir itu perhitungannya sama seperti itu. Kemudian X kuadrat ini tinggal X dikuadratkan sama sampai bawah, kemudian Y kuadrat sama Y dikuadratkan, hasilnya ini sampai bawah sama, kemudian ditotalkan, dijumlahkan, lalu kita cari hasilnya RxY. Dengan RxY rumusnya sebagai berikut, kemudian datanya kita masukkan, setelah itu oleh hasil 0,72. Datanya ini berasal dari tabel yang tadi. Ini. Kemudian lanjut, uji hipotesis korelasi. Yang pertama, A. Pernyataan hipotesis H0 tidak ada hubungan yang erat antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. H1 terdapat hubungan yang erat antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. B. Ukuran sampel dan tingkat kesalahan N sama dengan 10, A sama dengan 0,05. C. Distribusi sampling, distribusi menggunakan distribusi T. Titik kritis DB sama dengan N minus 2 sama dengan 10 minus 2 sama dengan 8. T tabel menggunakan perhitungan 0,025 banding 8, yaitu 2,306. Ini diperoleh dari hasil kita melihat tabel T. Nah, tabel T ini 0,025 banding 8, tadi kan 1 banding 8. Yaitu diperoleh hasil ini 2,306. Lalu lanjut, daerah penolakan dan penerimaan HO diperoleh seperti ini gambarnya. Lalu kita cari T hitungnya, yaitu melalui statistik uji RxY diketahui 0,72, T hitung dengan rumus seperti ini, kemudian datanya dimasukkan dan diperoleh hasil 2,96. Lalu keputusan T hit 2,96 tolak HO. Kesimpulan terdapat ada hubungannya erat antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. Kemudian lanjut regresi. Regresi itu sama perlakuannya seperti korelasi yang pertama. Tabelnya yang tadi, kemudian menggunakan tabel perhitungan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat yang tadi juga. Kemudian dibuat scatter plot yang tadi juga. Kemudian kita cari B dan A-nya. Untuk B, rumusnya sebagai berikut. Datanya ini sebagai berikut. Lalu diperoleh hasil 6,27. Yang A, rumus sebagai berikut. Data sebagai berikut. Diperoleh hasil minus 19,0,2. Kemudian diperoleh hasil model estimasinya YI sama dengan minus 19,02 plus 6,27 XI. Kemudian lanjut, kita hitung determinasi, kita membuat tabel, kemudian kita cari YI, YI minus Y, YI minus Y kuadrat, YI minus Y, YI minus Y kuadrat. YI ini dihitung dari minus 19,02 plus 6,27 dikali YXI ini. Kemudian diperoleh hasil ini, kemudian bawahnya sampai nomor 10 ini sama, perhitungannya seperti itu. Kemudian YI minus Y ini diperoleh dari hasil 2,26 dikurangi ini hasil perhitungan Y-nya ini, yaitu 2,17. Diperoleh hasil ini. Kemudian Y
data ini tadi dikuadratkan, kemudian dimasukkan ke tabel ini. Lalu YI minus Y ini diperoleh dari YI ini dikurangi Y ini. Kemudian diperoleh hasil seperti ini, dimasukkan ke tabel, kemudian dikuadratkan, dimasukkan ke tabel, kemudian dijumlahkan, diperoleh hasil seperti ini. Kemudian kita hitung R kuadratnya, kemudian diperoleh hasil 0,52. Interpretasi kelimpahan BOD yang dapat dijelaskan oleh suhu sebesar 52%, hasil tadi, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Intercept A sama dengan minus 19, 0,2. Slope B 6,27. Setiap kenaikan terhadap suhu sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kelimpahan BOD meningkat sebesar 6,27%. Kemudian kita lanjutkan uji hipotesis regresi. Yang pertama uji F, yaitu A, pernyataan hipotesis, H0 kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD, B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan, N 10 A 0,05. Distribusi sampling menggunakan sampling F, titik kritis P sama dengan 1, DB 1 sama dengan P minus sama dengan 1, DB 2 sama dengan N minus P minus 1, 10 minus 1 minus 1 sama dengan 8, F tabel diperoleh 5,32. F tabel ini diperoleh dari tabel F 0,05 yaitu 8 banding 1 itu 8, 5,32 ya, betul. Kemudian lanjut. Daerah penolakan dan penerimaan HO. Kemudian statistik uji. Kita hitung JKR-nya, JKT-nya, dan JKG-nya. Diperoleh hasil 0,17, JKT-nya diperoleh hasil 0,32, JKG-nya diperoleh hasil 0,154. Kemudian kita buat tabel seperti ini yang mengetahui regresi, error galat, dan total. Regresi ini berasal dari ini, kemudian error galat berasal dari ini, DB2, kemudian ditotalkan hasilnya 10, lalu jumlah 0,17 ini yaitu JKG-nya. JKG itu berasal dari tadi, JKG ini, JKT minus JKR. Kemudian JK error galat, kemudian JK itu tadi rumusnya JKR, kemudian JKG 0,154, lalu kuadrat ini 0,17 dibagi 1 hasilnya ini, kemudian 0,154 dibagi 8 hasilnya 0,0193. Lalu F hitung dihasilkan ini 8,831, kemudian F tabel diperoleh hasil 5,32. Kemudian dapat kita simpulkan keputusan dan kesimpulan. Keputusan F hit 8,831 tolak HU. Kesimpulan sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Kemudian kita lanjutkan uji T. Yang pertama pernyataan hipotesis. H0 kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, kandungan suhu mempengaruhi BOD H1-nya. B ukuran sampel dan tingkat kesalahan, N sama dengan 10, A 0,05, C distribusi sampling menggunakan sampling T. Titik kritis DB N-2 sama dengan 10 minus 2 sama dengan 8. FT tabel ini diperoleh dari tabel yang tadi. T tabel, kemudian 8 dan 0,25, 2,306. Lalu lanjut. Daerah penolakan dan penerimaan HO. Lalu statistik uji, B diperoleh hasil 6,271, KTG 0,017 yang tadi dari tabel itu.
Kemudian diperoleh hasil minus 0,014, kemudian minus 0,931, kemudian minus 6,7358. Kemudian keputusan T hitung yaitu minus 6 T hit sama dengan minus 6,74 HO atau HO. Kemudian kesimpulan sudah ada cukup bukti bahwa suhu mempengaruhi BOD. Lalu jawaban dari soal pertanyaan praktikum yang pertama, bagaimana kerataan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Brantas? Di Sungai Brantas memiliki hubungan erat antara suhu dan BOD, kemudian dikarenakan hasil uji korelasi menghasilkan nilai 2,96 banding 2306 tolak HO, yang kesimpulannya adanya hubungan suhu dan BOD. Kemudian bersifat signifikan dikarenakan hasil uji korelasi bernilai 2,9 cukup lebih besar daripada nilai T tabel, nilai T tabel yang bernilai 2,306. Sehingga bisa disimpulkan bersifat signifikan. Model estimasi diketahui sebagai berikut: Y minus 19,02 plus 6,27 XI. Untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Kemudian nomor 4, koefisien determinasi sebesar 0,52. Kemudian 5, bersifat signifikan. 5, apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD bersifat signifikan? Yaitu bersifat signifikan karena nilai uji F lebih besar dari nilai F tabel dan nilai uji T cukup lebih besar dari nilai tabel. Cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon bimbingannya dan petunjuknya. Dan segala kesalahan bisa membuat saya membuat pembelajaran untuk saya. Jadi segala kesalahannya bisa dijadikan pembelajaran untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.